Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kurniawati dari Prodi S1 Pendidikan IPS kelas 2020B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial dan budaya. Nah, ada yang tahu apa sih perubahan sosial budaya itu? Nah, perubahan sosial budaya bisa dilihat dan bisa dirasakan di kehidupan sehari-hari kita. Coba kalian lihat atau kalian amati pada zaman dahulu, seusia kalian ini masih belum canggih atau masih belum mengenal apa itu alat teknologi maupun internet. Namun pada zaman sekarang, seusia kalian ini sudah mahir atau sudah mengenal apa itu alat teknologi dan internet, bahkan bisa menggunakan ya. Nah, jadi hal tersebut bisa diartikan sebagai wujud dari perubahan sosial yang membawa kemajuan, di mana masyarakat secara umum bisa merasakan perubahan pola-pola kehidupan dalam kemasyarakatan. Nah, perubahan sosial budaya terjadi karena perubahan struktur dan terjadinya perubahan fungsi sosial. Ketika perubahan sosial mengalami perubahan, secara otomatis akan mempengaruhi budaya di masyarakat itu sendiri. Next. Nah, adapun penyebab dari perubahan sosial budaya, ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal contohnya yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Nah, faktor eksternal yaitu dapat dilihat dari lingkungan alam, peperangan, kontak dengan budaya lain. Contohnya yaitu asimilasi, akulturasi, dan difusi. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses perubahan sosial budaya. Ada tiga, yaitu akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, akulturasi ini yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas dari kebudayaan itu sendiri. Berikut contohnya. Dan asimilasi yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Nah, jadi asimilasi ini peleburan antara dua kebudayaan atau lebih yang menjadi satu, namun nanti dapat menghasilkan suatu kebudayaan baru. Begitu. Nah, difusi ini proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, atau ideologi dari individu ke individu lain. Nah, berikut contohnya. Nah, di sini ada peta konsep mengenai bentuk perubahan sosial. Bisa dilihat ya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini dilihat dari waktunya, yaitu ada perubahan sosial lambat atau evolusi dan ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, evolusi ini merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama. Contohnya yaitu masyarakat primitif. Di samping ini contoh dari evolusi bisa dilihat. Dan ada perubahan sosial cepat atau revolusi yang merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Contohnya yaitu revolusi industri. Next. Nah, dilihat dari pengaruhnya juga ada dua, yaitu pengaruh kecil dan pengaruh besar. Nah, pengaruh kecil ini perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya yaitu perubahan gaya rambut, perubahan berpakaian yang meniru gaya kebarat-baratan. Nah, selanjutnya ada pengaruh besar. Nah, pengaruh besar ini merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, contohnya yaitu industrialisasi. Dilihat dari perencanaan,
juga ada dua, direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, direncanakan ini merupakan perubahan yang memang dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang diinginkan. Contohnya yaitu pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini sudah diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, contohnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Nah, pada bencana-bencana ini di luar jangkauan kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya bencana tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari perubahan sosial budaya itu sendiri. Dampak positifnya yaitu dapat mengubah pola pikir masyarakat lebih maju, mendorong masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat untuk tata tertib, meningkatkan taraf hidup, dan adanya sikap bekerja keras dan menghargai waktu. Next, dan ini juga ada dampak negatif dari perubahan sosial budaya, yaitu munculnya perilaku konsumtif dan boros, terjadinya kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial, berkembangnya gaya hidup kebarat-baratan, adanya paham-paham baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya ketertinggalan budaya karena tidak meratanya teknologi dan ilmu pengetahuan, dan meningkatnya kriminalitas. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.